putuskan atau ditetapkan secara resmi, secara undang-undang menjadi calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musirawas Utara. Dan hari ini merupakan yaitu hari kampanye secara resmi yang ditetapkan oleh KPU kepada saya dan Inayatullah. Lubuk Mas dan Pengkalan bagi saya sangat penting. Pertama yaitu banyak keluarga yang ada di dua desa ini. Sebab tidak bisa mengumpulkan massa lebih daripada aturan. Dan saya sendiri juga dan semua calon yang kampanye itu dimonitor, diawasin oleh pihak kepolisian, tidak terdampak oleh corona. Dengan alasan yaitu ingin memperbaiki Kabupaten Musirawas Utara secara utuh, baik secara dunia maupun akhiratnya. Tercantum, tertulis di dalam visi dan misi kami. Hal satu, berdasarkan janji Bapak Presiden Republik Indonesia terhadap rakyat Indonesia. Jadi visi dan misi saya harus sama dengan punya presiden, karena beliau presiden. Kenapa? Karena program kerakyatan itu dibuat oleh presiden. Kedua, visi dan misi saya juga disamakan dengan visi dan misi Gubernur Sumatera Selatan. Kenapa? Karena Gubernur adalah bos kami kalau kami terpilih. Kemudian kami membuat visi dan misi tersebut juga berdasarkan pengalaman 4 tahun 8 bulan sebagai Wakil Bupati, berkunjung ke desa-desa, melihat, mendengar, mendapat usulan dan mencatat. Kemudian visi dan misi ini berdasarkan kemampuan keuangan daerah, anggaran pendapatan belanja daerah. Tidak bisa visi dan misi ini dibuat tanpa ada hal yang mana yang sebut tadi. Visi kami yaitu Citra Muratara Berhidayah. Citra tersebut lebih kepada dunianya untuk kepemimpinan dan manajemen, pengaturan. C itu cerdas, I itu inovatif, kemudian T itu transparan, R itu responsif. Kalau bahasa dusunnya itu responsif, cepat, tegas, dan tepat. Kemudian accountable. Accountable itu kalau bahasa dusunnya kita juga yaitu bertanggung jawab. Jadi bertanggung jawab terhadap visi dan misi, bertanggung jawab terhadap anggaran yang dititipkan rakyat untuk pembangunan, bertanggung jawab terhadap akhirat kalau itu dipakai tidak teruang. Kemudian bertanggung jawab yang paling penting kepada rakyat ketika itu tidak bisa dibuat, maka kumpulkan rakyat kembali dan jelaskan kembali kepada rakyat. Intinya yaitu bersama Devi dan Inayah. Kami adalah pro rakyat. Dan apa yang akan saya sampaikan nanti bukan sama, yaitu pembukaan lahan gratis untuk rakyat. Lahan gratis yang bagaimana? Kami akan membantu masyarakat membuka lahan gratis dengan dosen atau dengan eskavator. Kenapa? Karena saat ini masyarakat tidak bisa membuka lahan tanpa ada alat berat. Kalau nebang, perintah negara tidak boleh. Tapi awak jadi akan mendorong masyarakat untuk menanam jagung. Kenapa menanam jagung? Karena jagung 1 hektarnya itu kalau diurus dengan baik menghasilkan 5 ton. Nah ini program namanya pemberdayaan ekonomi desa. Program pemberdayaan ekonomi desa kok cuma nobi. Jadi ibu-ibu di dusun, anak-anak muda diajarkan membuat desain, kalau bahasa orang dulu membuat gambar dan dibuat ilu-ilu. Apa yang akan dibuat? Ibu-ibu akan tunjuk modal, sen, dasar, alat untuk buat, teknologi, pelatihan, kemudian pemasaran. Apa yang dibuat? Yang dibuat banyak, baik makanan maupun bahan baju. Contoh, misalnya jilbab. Seluruh Kabupaten Musirawas Utara, ibu-ibu butuh jilbab itu 300.000 jilbab setahun. Kalau jilbabnya harga 30.000, maka ada perputaran sen 9 miliar untuk ibu-ibu. Semurah Utara. Kemudian baju daster. Baju daster itu dihitung ternyata kebutuhan baju daster hampir 500.000. Kalau si Jack baju daster itu harga 40, maka ada sen 20 miliar. Jadi 2 Jack itu ada perputaran sen untuk di ekonomi desa, jadi ibu-ibu lah 29 miliar. Slop speed, serok awak 10.000. Kebutuhan di Muratara itu 200.000 Jack. Berarti 2 miliar. Ada 29 tambah 2, 31. Nah kalau diurus ekonomi desa ini dengan baik, maka pacak ratusan miliar dari ibu. Tetapi dengan catatan, tidak dibiarkan ibu-ibu dinyuk modal, dinyuk alat, berdenang dewek tidak. Harus diatur, harus dididik, harus dikontrol, hasilnya harus dibeli. Itu berobat gratis. Ketika kita bicara berobat gratis,
maka benok-benok gratis. Rakyat cukup nunjuk kartu KTP, kartu berobat gratis, dan kartu sepadan yang gratis. Lingau apa gratis pula? Gratis. Karena kita akan kerjasama dengan rumah sakit 4. AR Bunda, Siloam, Sobirin, Siti Aisyah. Kalau di Lingau udah cocok, kirim ke Palembang, gratis dah, gratis. 3 rumah sakit. Rumah sakit Husni Tamrin, rumah sakit umum, rumah sakit Siti Fatimah, dan rumah sakit Mato. Cuman ada apa? Kemudian di Palembang juga kaget akan ada rumah singgah. Ngapa ada rumah singgah? Terutama untuk yang bermusibah. Karena ngapa? Contoh sakit siku yang ngantar orang 7. Neneknya yang sakit yang ngantar cucu, anak, menantu. Itulah. Kemudian kita juga akan ada ambulan besar di Palembang untuk ambulan gede awal. Ngapa? Karena gini banyak kejadian selama 4 tahun awak jadi wakil bupati masalah berobat. Masuk rumah sakit Rupit, tidak baca pelayanan kurang ilu, pindah. Setelah pindah kacau. Di Palembang tidak dapat ruangan, kirim ke Palembang masih nunggu belum tek ruangan. Nah kalau orang Pangkalan ada yang sakit, tidak dapat ruangan di Palembang, kacang impu dengan awak, kena pacak minta bantu dengan Ibu Rita Sudadi, nyonya awak deh, anggota DPR, kenanya Komisi Kesehatan. Nah kemudian ada juga kadang-kadang malam, jam 2 malam nelpon. Puskesmas, Pusdu, Polides, rumah sakit, manajemennya dan segala macam akan awak atur baik-baik, supaya pelayanannya baik, supaya punya dokter spesialis, supaya yang melayani dengan baik. Yang enggak 0 tahun pegawai sampai 5, digaji 1,5 juta. Amun 5 ke pucuk digaji lebih. Kemudian foto perawat juga nak dilatih. Di puskesmas awak pastikan selalu hidup, yaitu USG, SD sampai SMP. Baju akan tunjuk gratis, baju, celana, rok, buku, pena, kemudian tas akan diberi gratis. Kenapa honorer itu? 1,5 juta. Mulai 1,5 juta guru honorer yang ngajar 0 sampai 5 tahun. Karena gini kadang-kadang cuma bergaji dikit. Dan guru, perawat maupun honorer lain akan digaji dengan benar. Ngapa harus digaji dengan benar? Supaya ada pertumbuhan ekonomi di kabupaten. Poltek, Politeknik, kemudian balai latihan kerja, termasuk ibu-ibu lagi kalau memang itu latihan di situ, anak-anak muda, yang orang tua yang umur 40 ke bawah juga akan dilatih. Apa nak jadi tukang, dilatih untuk masyarakat desa. Ngapa bantuan hukum gratis penting? Kalau ada permasalahan tanah, balagos para rumah, balagos sedusun. Itu setiap desa di 82 desa, 7 kelurahan di Kabupaten Musirawas Utara. Saya jamin semua desa ini akan mendapat air bersih, akan dapat air bersih. Apakah sumur dalam? Muratara, Beridaya, Muratara, Beridaya, ada Islam. menang, sepadanya. Lagi. Yaitu tunjangan lansia. Jadi tunjangan lansia itu menyusen dengan orang-orang yang tua, umur 60 tahun ke pucuk, awak akan nyuk tiap bulan 500.000 dibagi ke pucuk. Kenapa dinyuk orang-orang tua? Karena pertama aja tidak pacak pegawai lagi, tinggal dengan anak, benar? Nah kadang-kadang walaupun demam badan baik bak baik umak, ditanya apa kan demam bak dah, apa kan demam mak dah. Kenapa? Nyengat nyusah anaknya, nak minta beli bodrek, kadang-kadang malu. Nah, jadi yang tua-tua yang tak tegawe itu akan dibantu. Kenapa? Itulah penghargaan sebenarnya negara kepada masyarakat. Kemudian yang tua kok tinggal mati, dapat tunjangan kematian 2,5 juta. Lagi ayo.